Apa yang kamu lakukan tadi? Pemimpinnya memelototi Via dengan nada bicara yang gelisah. Tentunya memberimu satu hadiah yang besar, tutur Via tersenyum simpul. Sambil berkata, dia mengulurkan tangannya yang putih dan menggenggamkannya. Tiba-tiba, pemimpin merasakan panas terik yang tak tertahankan, yang muncul dari hati dan dalam waktu sekejap rasa sakit itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dia berteriak kesakitan dan terjatuh ke tanah. Setelah itu, kulitnya berubah menjadi menghitam. Bintik-bintik merah muncul di area kulitnya. Di depan ekspresi tercengang semua orang, tubuh pemimpin tiba-tiba menyala dengan sendirinya, lalu berubah menjadi api yang sangat besar, disertai dengan teriakan suara kesakitan yang menusuk hati. Sisa anggota Judge Dredd melihat pemandangan ini terkejut dan kabur tanpa lagi menoleh ke belakang. Tidak bisa menyalahkan mereka adalah pengecut, tapi taktik yang dikeluarkan oleh Via sangat terbilang gaib. Melihat bahaya sudah tertangani, sisa-sisa pengawal keluarga Ra yang masih hidup bersorak ria berteriak kesenangan. Via tidak menghiraukan teriak kesenangan dari mereka. Dia berjalan ke hadapan Desta. Memujinya dengan tulus. Desta, kemampuanmu membuatku kagum. Meski levelmu sekarang masih di Forbes One, tapi kemampuanmu lebih hebat dari orang-orang yang sudah berlevel master. Mendengar demikian, Desta hanya tersenyum simpul, menunjukkan dia tidak rendah diri, tetapi juga tidak menyombongkan dirinya. Karena kemampuannya yang sekarang, sebagian besar mengandalkan buku bela diri teknik pernapasan, yang asalnya belum jelas. Ini juga merupakan rahasia paling besar sekarang yang dia sembunyikan. Dia sama sekali tidak berani memberitahukannya kepada orang lain, karena takut membawa malapetaka untuk dirinya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Untungnya Via tidak terlalu penasaran, sehabis perbincangan ini dia langsung berjalan masuk ke dalam rumah keluarga Ra. Di aula besar rapat keluarga Ra, semua pengurus-pengurus tinggi masih belum tahu jika permasalahan ini sudah berakhir. Mereka masih lanjut memperbincangkan bagaimana cara untuk menangani krisis kali ini. Bagaimanapun, kemampuan dan status Judge Dredd di dunia bela diri memiliki jabatan yang sangat tinggi, yang tidak bisa dihadapi oleh kaum keluarga manapun dengan sendirian. Terkecuali semua kaum dapat bergandengan tangan bekerja sama untuk melawan Judge Dredd. Namun, ini tanpa sebab tanpa alasan, kaum mana yang akan sudi merelakan kaumnya terjebak dalam bahaya hanya untuk bekerja sama dengan keluarga Ra? Semua orang juga mengerti. Kali ini Judge Dredd jelas-jelas tujuannya adalah keluarga Ra. Jangankan bekerja sama, kaum yang dulunya pernah ada konflik dengan keluarga Ra, sekarang bahkan sangat berharap keluarga Ra bisa dihancurkan. Di saat mereka semua pada panik, Via membawa Desta balik dari luar. Via, bagaimana keadaannya? Roira yang dari tadi belum bersuara yang duduk di posisi utama, sekarang bangkit dari dudukan dan bertanya. Tatapan Via berkeliling memandang orang ada yang di ruangan dan menjawab, sementara sudah tertangani. Baguslah. Semua orang merasa lega, lalu memandang Via dengan tatapan yang kagum. Mereka dulunya sebenarnya sudah tahu, wanita yang cantik luar biasa di depan mereka ini sangat-sangat hebat, hanya karena sudah lama tidak melihat dia bertarung, rasa kagum itu sudah lama lenyap. Namun sekarang, krisis pembantaian yang membuat mereka panik dari tadi, sekarang bahkan diselesaikan dengan begitu mudah oleh Via, hal ini membuat rasa kagum itu muncul lagi. Tetapi di waktu yang sama, sebuah suara berpendapat lain muncul tiba-tiba. Para pengurus, bahaya seperti malam ini hanyalah kali pertama, bila Judge Dredd tidak lenyap, maka bahaya ini akan tetap ada. Ketika suara muncul, semua orang memandang ke asal suara tersebut. Ternyata yang berbicara adalah seorang sesepuh dalam keluarga Ra. Meski udah berumur tua, namun tetap kelihatan masih bersemangat, tatapan mata tetap begitu tajam seperti sedia kala.
Dia melihat ke arah Via yang berdiri di depan pintu dan berkata dengan dingin, "Kalian jangan lupa. Ini hanya tim pertama yang diutus oleh Judge Dredd. Untuk tim selanjutnya hanya akan lebih kuat dari tim malam ini. Aku ingin menanyakan kepada kalian, nantinya apa yang harus kalian lakukan? Apakah akan terus-menerus mengandalkan perempuan ini untuk menyelesaikannya?" Pak Sesepuh ketiga, apa maksud dari Anda? Tatapan mata Roira termenung, dia menanyakan dengan suara berat. "Roira, apa kamu masih belum mengerti dengan pembicaraanku? Dari awal aku sudah tidak setuju perempuan ini bergabung ke keluarga Ra. Saat itu kamu mempunyai rencana besar dan aku tidak dapat menghalanginya. Namun sekarang, Rarara juga sudah bertumbuh besar. Kenapa masih mau membiarkan dia dan anaknya yang tidak jelas asal-usulnya untuk tetap tinggal di keluarga Ra, yang bahkan sering membawa bahaya untuk keluarga Ra?" Ujar sesepuh ketiga dengan nada dingin. Rencana besar yang disebutkan oleh sesepuh, yaitu Roira meminta kepada Via untuk membantu keluarga Ra menjaga dan membimbing satu keturunan yang mempunyai gen Phoenix dari keluarga Ra. Semua orang yang berumur di keluarga Ra tahu akan hal ini, jadi ketika mereka mendengar perkataan dari sesepuh ketiga, semua terdiam sepi. Roira mengerutkan keningnya dan berbicara dengan nada yang tidak senang, "Pak Seseputih ketiga. Kamu kok sampai bisa berbicara seperti ini? Apakah kamu kira aku adalah orang yang kacang lupa dengan kulitnya? Kok dibilang kacang lupa kulit?" Sesepuh ketiga mengeluarkan suara dengusan. Berkata dengan melepaskan tangannya, dia memang sudah membimbing keturunan yang mempunyai gen Phoenix dari keluarga Ra. Kita juga sudah menanggung makan dan tempat tinggal dia. Kalau bukan kita, mungkin dia sampai sekarang masih gelandangan di luar. Tiap hari bersembunyi dari kejaran maut musuhnya. Mana mungkin juga dia sekarang sampai bisa mencari balik putrinya. Ini dari awal juga merupakan sebuah kesepakatan yang adil, hanya saja sekarang sudah waktunya semua ini berakhir. Begitu perkataan ini keluar, di kerumunan muncul perbincangan dari orang-orang. Ketika Roira hendak menyuruh orang-orang untuk diam, saat itu juga muncul suara dari Via. "Roira, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa," kata Pak Sesepuh ketiga. "Memang betul, putriku sudah kembali, keinginanku juga sudah terkabul, sudah waktunya aku meninggalkan tempat ini. Paling telat besok, aku akan membawa putriku untuk pergi, tidak akan membahayakan lagi keluarga Ra, kalian tenang saja." Ketika selesai berbicara, Via langsung berbalik dan berjalan pergi. Roira membuka mulutnya, kata-kata yang ingin dia keluarkan, namun dia tidak bisa mengatakannya. Seusai sampai ke halaman rumah, Via sedikit menjelaskan kepada Rarara dan Vero. Meski Rarara merasa tidak rela, namun dia tahu, ini satu-satunya cara untuk melindungi keluarga Ra. Di malam hari, Desta tidur di kamar yang ada di sebelah halaman. Di saat dia mau tidur, dia merasa jantungnya tiba-tiba berdetak dengan kuat, seakan-akan ada sesuatu hal yang buruk telah terjadi. Dia memegang dadanya, keringat dingin bercucuran dari tubuhnya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Dia duduk di kasur, wajahnya dipenuhi ekspresi kekagetan dan tak percaya, mungkinkah di luar sedang terjadi sesuatu? Hening semalaman. Pagi-pagi hari, Desta dan bibimu, beserta Vero meninggalkan keluarga Ra. "Desta, menurutmu kita harus kemana?" Dia sudah tinggal di keluarga Ra selama berpuluhan tahun dan sekarang tiba-tiba harus pergi dari sini. Via agak kebingungan. Setelah pikir-pikir, Desta berkata, "Bibimu, kalau tidak keberatan, ikut aku dan Vero ke dunia sekuler saja. Kalau dihitung-hitung sebenarnya bibimu tidak termasuk orang dunia bela diri dan juga seharusnya tidak mesti mengikuti aturan mereka yang dibatasin tidak boleh meninggalkan tempat ini dan sebaliknya. Bila orang-orang dari Judge Dredd mau keluar dari sini akan repot sekali. Maka itu dunia sekuler lebih cocok untuk kita tinggal di sana."
Benar juga, kalau begitu ayo kita berangkat. Bibimu berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Mereka bertiga segera berangkat, hanya butuh waktu setengah hari saja mereka sudah sampai di perbatasan dunia bela diri. Yang menjaga di sini tetap Rera, dia dari awal juga sudah menerima pemberitahuan dari keluarga Ra, oleh sebab itu dia tidak mempersulit mereka, langsung mengantar mereka keluar. Namun, ketika Desta baru berjalan keluar dari dunia bela diri, telepon selulernya langsung berdering tanpa henti, SMS dan telepon yang masuk muncul satu demi satu. Melihat kondisi ini, dalam hatinya Desta semakin merasa tidak tenang. Dia dengan acak mengklik buka SMS yang dikirim dari Paman Ding, isi sungguh bikin dia tidak percaya. Tuan muda kedua, jangan balik ke kota Yunhai, kotanya sudah penuh ditempati oleh monster, jangan. Balik ke sini. Satu, apa yang telah terjadi? Desta tampak terkejut, dengan cepat dia menelpon ke nomor Citra, tetapi tidak ada yang menjawab. Ada apa? Vero melihat tampak wajah Desta begitu cemas, dirinya pun ikut mengeluarkan telepon selulernya. Mimik wajahnya pun ikut berubah dalam sekejap. Jelas, dia juga sudah menerima panggilan telepon, SMS, dan berita informasi tersebut. Seluruh kota Yunhai sudah di-lockdown oleh para tentara. Berdasarkan foto yang beredar sebelumnya dari kota Yunhai, kota tersebut sudah dipenuhi oleh sejenis monster, kecepatan dan energi yang dimilikinya sangat luar biasa, dan yang paling menakutkan adalah serangan mereka memiliki racun yang bersifat menular. Bila terkena serangan dari monster ini, manusia biasa juga akan menjadi monster selanjutnya. Melihat video yang ada layar telepon seluler, monster yang sedang gila-gilaan menyerang manusia di jalan, benak yang muncul di dalam pikiran Desta dan Vero secara bersamaan adalah Resident Evil. Betul, kondisi sekarang sangatlah mirip dengan serial Resident Evil yang dulunya sempat populer di seluruh dunia. Monsternya ganas dan sangat mengerikan, mereka sekali melihat manusia hidup akan menyerang menggigit. Orang-orang yang digigit jelas-jelas sudah hilang tanda kehidupan. Namun tidak butuh waktu yang lama, nantinya mereka akan bangkit kembali, berjalan dengan sempoyongan, begitu sekali mencium bau darah manusia, maka semua akan menyerbu ke sana. Kenapa bisa begini? Kita baru pergi selama seminggu, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Desta tampak penuh ketidakpercayaan. Vero mengklik sebuah artikel, dan menunjukkannya di depan Desta. Kak Desta, kamu coba lihat ini. Desta mengambilnya dan melihatnya, adalah sebuah artikel berjudul, dengan risiko maut, mempapar asal-usul virus Resident Evil. Ternyata, yang menyebabkan bencana ini adalah ahli biologi William yang seminggu lalu disambut balik dari luar negeri. Bahkan, ini adalah tindakan sengaja dari dirinya. Di artikel tersebut juga memuat foto yang kontennya berisi William berdiri di sebuah ruangan dengan seseorang pria barat bermata biru dan berambut pirang. Di tangan mereka memegangi gelas anggur. Dengan mimik wajah penuh senyuman mereka memandang ke lantai bawah, bagaikan adegan yang ada di neraka. Monster-monster tersebut sedang menyerang dan memakan manusia. Orang ini, asal-usulnya dari mana sih? Desta memegang telepon selulernya dengan mimik wajah yang penuh dengan amarah. Setelah berpikir sejenak, Vero mengatakan, aku masih ingat dia, ketika kita masih masa SMA, dia adalah ahli biologi yang sangat terkenal di dalam negeri ini. Waktu itu, bahkan dia yang mengeluarkan soal biologi ujian nasional SMA. Tak lama setelah itu mendengar dia keluar negeri untuk melakukan penelitian, seminggu yang lalu dia diundang balik untuk melaksanakan satu proyek, jangan-jangan. Betul. Desta menyipitkan matanya, dia pasti sudah tergoda dengan ideologi kapitalisme, otaknya juga sudah dicuci oleh sekumpulan orang barat tersebut, menjadikan kita sebagai musuhnya.
Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Vero bertanya dengan khawatir. Bagaimanapun kita tetap harus balik ke kota Yunhai, keluarga kita semua berada di sana, kita tidak bisa meninggalkan mereka, Desta berpikir sejenak, lalu mengungkapkannya dengan berat hati. Vero menganggukkan tanda setuju. Di sana adalah tempat di mana dia dibesarkan, tidak mungkin dia akan membiarkan tempat itu menjadi neraka di bumi ini. Setelah membuat keputusan, 3 orang ini segera naik taksi dan berangkat menuju ke stasiun kereta. Setelah menghabiskan waktu sehari, akhirnya mereka sampai area sebelah kota Yunhai, karena sekarang kota Yunhai sedang lockdown, siapapun dan kendaraan apapun tidak diperbolehkan masuk. Terkecuali di awal beberapa kelompok orang yang responnya cepat berhasil melarikan diri dari kota tersebut, yang lainnya semua terkunci di dalam kota Yunhai, satu pun tidak diperbolehkan keluar. Sampailah Desta dan lainnya di salah satu jalur gerbang masuk kota Yunhai. Di sana dijaga oleh tentara dalam jumlah banyak, semua orang bersenjata lengkap, kelihatan mimik muka mereka sangat tegang. Bagaimanapun, musuh yang mereka lawan sekarang adalah musuh yang tidak pernah ditemui oleh mereka. Ketika melihat Desta mereka melangkah mendekat, para tentara dengan sigap menghalangi. Kalian siapa? Tempat ini sangat berbahaya, jangan mendekati. Yang berdiri paling depan adalah seseorang perwira tentara, dia menasehati Desta dengan mimik wajah yang serius. Desta melangkah maju dan berkata, "Pak tentara, kami adalah penduduk dari kota Yunhai, kemarin pergi meninggalkan kota ini dikarenakan ada urusan, kami tak menyangka telah terjadi kejadian seperti ini. Namun sekarang keluarga kami semua masih berada di situ, kami ingin pergi menolong mereka, apakah boleh membiarkan kami masuk?" "Menolong orang?" Pak tentara itu melotot, "Kamu mau cari mati ya? Apakah kamu tahu betapa menakutkan monster-monster tersebut? Memangnya kamu kira ini game Resident Evil? Ini adalah kenyataan, bisa saja nyawamu habis di sini. Meskipun begitu, kami juga tidak akan mungkin meninggalkan keluarga kami." Desta sedikit cemas, dengan spontan nada bicaranya juga agak meninggi. Pak tentara tersebut juga emosi, dan akhirnya 2 orang itu menjadi bertengkar. Ketika keduanya sudah hampir mau bergaduh, sekelompok orang segera menghampiri dari arah samping. Perwira Lin, beberapa orang ini biar saya saja yang urus, saya kenal mereka." Desta memandang ke orang yang berbicara, ternyata adalah Sukardi. Hanya saja, kondisi dia yang sekarang terlihat agak memprihatinkan. Baju yang dipakai compang camping, bahkan sudah ternoda oleh darah, membuat orang yang melihatnya merasa agak mual. Pak tentara tersebut melirik ke arah Sukardi dan berkata dengan dingin, "Ketua Su, biarpun kamu mengenal mereka, tapi kamu pun tidak diperbolehkan melanggar peraturan. Bila sampai melepaskan satu saja monster dari dalam, tindakan ini tidak hanya akan membahayakan negeri ini bahkan bisa membahayakan seluruh dunia." "Saya mengerti, tenang saja." Sukardi berjanji dengan menepuk pundak Pak tentara tersebut. Dan Pak tentara pun pergi bersama anak buahnya. "Desta, akhirnya kalian kembali juga." Sukardi menghela nafas, dengan ekspresi sedih. "Pak Su, bagaimana keadaan di dalam sana sekarang?" tanya Desta dengan khawatir. "Apanya bagaimana, kondisi di dalam tentu sudah sangat buruk." Sukardi mengeluarkan sebuah peta kota dari tasnya. Menunjukkannya dan berkata, "Berdasarkan observasi dari drop yang kami masukkan ke dalam, korban-korban yang masih selamat sebagian besar berkumpul di Gedung Sky. Gedung Sky sampai sekarang tidak diserang oleh monster-monster tersebut selain lantainya yang tinggi juga dikarenakan oleh fasilitas keamanannya sangat bagus. Namun monster-monster ini seolah-olah mempunyai kemampuan mencari manusia dari indera penciumannya.
Mereka sudah tahu bahwa korban-korban yang selamat semua bersembunyi di tempat ini, oleh sebab itu lantai bawah gedung Sky sudah dikepung oleh mereka. Ada juga sebagian monster yang bisa memanjat. Dan mereka sudah menempati rooftop gedung Sky, ini juga menyebabkan helikopter kami tidak bisa mendarat, kalau tidak para korban pasti sudah diselamatkan oleh kami. Dan yang paling penting adalah, ada sebagian kecil korban yang selamat tidak berada di gedung Sky, mereka terpencar di masing-masing sudut kota. Bahkan drone pun tidak bisa menemukan mereka, ini adalah poin paling repot untuk menyelamatkan mereka. Setelah mendengar perkataannya, Desta mengerutkan keningnya. Dia meminta Sukardi membawakan beberapa video yang direkam oleh drone, dengan acak dia mengklik beberapa video, dan dia melihat di dalam gedung-gedung Sky banyak wajah yang dikenalinya. Paman Ding, Citra dan lain-lain semuanya berada di dalam, dan juga ada karyawan Sky yang dikenali oleh Desta. Pasu, aku ingin menyelamatkan mereka, apa kamu punya cara? Ungkap Desta sambil memandang Sukardi. Wajah Sukardi tampak ragu. Dan dia mengatakan, aku tidak bisa mengizinkanmu untuk masuk ke dalam kota, tapi hal ini sudah menarik perhatian pemerintah, maka setelah kedatangan banyak tokoh-tokoh penting untuk membahas permasalahan ini. Jika benar kamu ingin masuk ke kota, aku bisa membawamu menemui mereka, mungkin saja mereka akan memberimu kesempatan. 2. Baik, segera bawa aku ke sana. Ujar Desta dengan terburu-buru. Seluruh sistem jaringan kota Yunhai mati total, dia tahu yang melakukan semua ini adalah William Birkin. Telepon Desta sama sekali tidak bisa terhubung, dia sendiri pun tidak tahu bagaimana keadaan dalam gedung Sky sekarang, apakah kondisi di sana tambah bahaya. Sukardi membawa mereka bertiga ke depan tenda. Di samping tenda berdiri dua tentara yang berpakaian dan bersenjata lengkap, mereka segera maju menghampiri ketika melihat Sukardi membawa orang mendekati. Ketua Su, di dalam sedang melaksanakan rapat penting, mohon tidak membawa orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam. Begini, teman saya ini pemilik dari gedung Sky, dia sangat memahami struktur bangunan gedung Sky, bila di dalam sedang membahas perencanaan penyelamatan, saya pikir dia pasti bisa membantu sekali. Mendengar perkataan tersebut, dua tentara itu merasa ini adalah info yang sangat penting. Salah satu di antaranya bergegas masuk ke dalam untuk melaporkan hal ini. Tidak lama, terlihat seorang pria parubaya yang memakai kacamata berjalan sigap keluar dari tenda. Siapa pemilik gedung-gedung Sky? Saya. Desta maju melangkah ke depan. Pria itu memandangnya sambil berkata, silakan ikut saya masuk. Bibimu, kamu ikut aku masuk saja. Kata Desta melihat ke arah Via. Via tentunya tahu apa yang dipikirkan oleh Desta, dia menyuruh Vero untuk tunggu di luar, dia dan Desta berjalan masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, sekelompok pria yang berjiwa kesatria dan berseragam militer duduk mengelilingi meja panjang. Setelah Desta dan Via masuk dalam, beberapa pandangan langsung menoleh ke arah mereka. Anak muda, kamu adalah pemilik dari gedung Sky? Tepat pada dudukan pertama di meja panjang itu, seorang orang tua bertanya. Benar, saya adalah Desta Chu. Jawab Desta dengan suara berat. Bermarga Chu. Orang tua tersebut tertegun beberapa detik, sebuah cahaya muncul dari matanya, jangan-jangan kamu anak dari keluarga Chu? Betul. Ternyata begitu. Orang tua tersebut tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, saya kenal dengan kakekmu, sudah lama tidak bertemu dengannya, bagaimana dengan keadaannya sekarang? Kakekku sehat-sehat saja, terima kasih untuk perhatian Anda. Meski Desta menjawab dengan nada normal, tapi di hatinya dia benar-benar merasa gelisah. Dia sekarang sama sekali tidak ingin membahas yang lain. Dia hanya ingin secepatnya menyelamatkan Paman Ding dan Citra mereka.
Orang tua tersebut melihat kekhawatiran dari Desta, dia tidak membuang waktu lagi, segera mulai membahas rencana penyelamatan. Dengan adanya Desta yang memahami struktur bangunan dalam gedung Sky, rencana penyelamatan akan lebih mudah dilaksanakan. Dengan cepat, satu tim kecil penyelamatan yang dipimpin oleh Desta dan Via dengan membawa harapan semua orang menuju kota Yunhai. Baru memasuki area perkotaan, tim kecilnya Desta sudah diserang oleh sekelompok monster. Untungnya di tim kecil ini semua adalah pejuang, mereka yang awalnya merasa kaget, dan akhirnya dengan cepat tenang kembali mengatasi monster yang datang mengganggu tersebut. Kota Yunhai adalah kota besar di wilayah tengah ini, dengan berkependudukan hampir 1 juta, jelas bencana kali ini merupakan pukulan mati bagi kota ini. Terdengar helaan nafas dari seseorang yang bertanggung jawab mencatat statistik dari tim tersebut. Desta tidak berkata apa-apa, pandangannya melihat ke arah gedung Sky, dengan lokasi mereka yang sekarang, bila mau memasuki gedung Sky, mereka harus lewat dari beberapa jalur utama kota. Tapi berdasarkan info yang didapatkan dari drone, jalur utama tersebut sekarang sudah dipenuhi dengan monster-monster. Bila mau lolos dari situ, pasti harus adanya pengorbanan. Dan yang paling penting adalah, jalur yang mereka masuki sekarang adalah jalur yang sudah direncanakan dari awal. Secara teori seharusnya tidak ada monster di area dekat sini, tapi mereka baru saja sampai, monster sudah menemukan mereka. Biarpun monster ini bisa mencium bau manusia, tapi seharusnya juga tidak secepat ini. Jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu William yang merencanakan semua ini masih belum meninggal, bahkan dia masih menggerakkan monster ini secara diam-diam. Bibimu, aku punya satu rencana. Desta berbalik badan mengatakan kepada Via setelah menarik napasnya. Desta, kamu jangan gegabah, Vero masih menunggumu di luar, kamu jangan main-main, aku tidak akan setuju. Via mengerutkan keningnya, membicarakannya dengan nada tidak senang. Dia lebih tua beberapa tahun dari Desta, kadang dia lebih pintar melihat kondisi. Meski tidak tahu keseluruhan pikiran dari Desta, tapi dia bisa menebak idenya Desta. Bibimu, sudah jelas dia sengaja tidak memasuki menghancurkan gedung Sky. Ujar Desta dengan suara berat. Dia ingin menjadikan orang-orang kota Yunhai yang masih hidup sebagai umpan, memancing tim penyelamat ke sini, lalu membunuhnya. Tadi di ruang rapat kamu juga seharusnya sudah dengar, kita bukan tim penyelamat yang pertama, tim penyelamat sebelum kita sudah berkorban semua. Bila kita masih tetap pergi ke sana, hasilnya juga pasti sama, jadi aku ingin mencoba cara sebaliknya, bila menangkap maling tangkap dulu ketuanya. Mendengar perkataan tegasnya Desta, Via mengerti dia sudah tidak bisa menghalangin anak ini lagi. Dia menghela napas dan berkata, kalau gitu biar aku pergi denganmu. Jangan. Desta berkata dengan tegas, jalan ke gedung Sky sangat berbahaya. Kalau bibimu yang bawa pasti akan selamat, aku percaya denganmu. Kamu ini sama saja dengan cari mati. Via sedikit marah. Desta tersenyum, pandangannya memandang ke satu arah. Itu adalah area pusat kota Yunhai, tempat kantor pemerintah setempat ada di sana. Berdasarkan info yang didapatkan dari drone, di sana sudah tidak ada orang hidup lagi, namun jumlah monster saat ini tetap bertambah dengan banyak, tidak perlu tebak juga sudah tahu, keberadaannya William pasti ada di sana. Bibimu, aku sudah lama tinggal di kota Yunhai, di sini juga aku mengenal Vero, mengenal banyak orang yang penting di hidupku ini. Aku tidak akan membiarkan orang memusnahkan tempat ini, William berani melakukannya, aku pasti akan membalasnya dengan bayaran yang setimpal. Lagi pula, aku juga masih belum nikah dengan Vero, aku tidak akan mati, percayalah kepadaku. Mendengar ini, tatapan mata Via baru melembut. Dia menganggukkan kepalanya, kalau gitu kita pisah di sini saja.
Setelah berhasil menyelamatkan mereka, kami akan menunggumu di sini selama 3 hari. Bila dalam 3 hari kamu tidak balik, aku akan menyuruh mereka untuk pergi duluan, biar aku yang menunggumu di sini. Jika kamu tidak keluar dengan selamat, aku tidak bisa menjelaskannya kepada Pharaoh. Baik, aku pasti akan balik kok. Desta tersenyum melebar, berbalik badan berjalan ke arah tempat kantor pemerintah setempat. Via juga tidak menunda-nunda, dia segera membawa tim kecil penyelamat menuju arah gedung Sky. Mungkin dikarenakan Desta menjadi sebagai umpan, sepanjang jalan Via dan tim penyelamat kecil masih bisa dibilang lancar, monster yang datang menyerang juga dapat ditanganin dengan mudah. Hanya menghabiskan waktu setengah hari, mereka berhasil memasukin gedung-gedung Sky, dan menemukan para korban yang masih hidup. Mereka sekalian menggunakan siaran dari gedung Sky menginformasikan ke seluruh kota, agar para korban yang selamat berkumpul di sini dan menunggu selama 2 hari. Setelah 2 hari, semua korban berkumpul di depan gedung Sky, Via membawa mereka sepanjang jalan membunuh monster dan akhirnya berhasil sampai ke pinggiran kota dengan selamat. Orang-orang yang datang menjemput hampir menangis setelah melihat pemandangan ini. Setelah semua orang berhasil dievakuasi dengan selamat, namun Via tidak meninggalkan tempat tersebut. Sebab Desta belum balik. Sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Karena di kota Yunhai sudah tidak ada penduduk yang masih hidup. Maka itu tentara menggunakan senjata api dalam skala besar, yang akhirnya berhasil menghabiskan semua monster yang ada di dalam kota. Dalam waktu setahun, kota ini dibangun kembali dari runtuhan-runtuhan batu, kehidupan penduduk juga perlahan-lahan kembali ke normal. Namun semua orang tidak melupakan musibah tersebut. Tepat di kantor pusat gedung Sky, Pharaoh duduk di posisi yang dulu dimiliki oleh Desta, menangani semua urusan yang berkaitan dengan perusahaan, meski dirinya belum menikah dengan Desta, namun dia sudah resmi diakui oleh keluarga Chu. Sekarang dikarenakan Desta menghilang selama 3 tahun, maka dia sebagaimana menggantikan posisi Desta, mengurus ini semua. Direktur Chen, di luar ada sekelompok orang yang ingin interview, mereka ingin menjabat sebagai asisten Anda. Pintu terbuka, Sekretaris Presdir berjalan masuk sambil berkata, "Suruh mereka masuk bersamaan saja, biar cepat selesai, saya 1 jam lagi masih ada rapat," jawab Pharaoh terburu-buru tanpa mengangkat kepalanya. Sekretaris mengiyakannya, lalu meninggalkan ruangan. Tak lama, pintu kembali terbuka, terdengar suara langkah kaki yang berat dari luar perlahan-lahan jalan masuk ke dalam ruangan. Pharaoh mengerutkan keningnya, bukannya sekelompok orang interview, kenapa dari suara langkah kaki kedengarannya hanya seorang saja? Dengan spontan dia mengangkat kepalanya bertatapan membisu dengan pria yang ada di depannya. Begitu dia melihat sebuah wajah yang dirindukannya tiap detik tiap saat, muncul begitu saja di depannya, mata Pharaoh mulai memerah, air mata yang ditahannya mengalir begitu saja. "Si brengsek, kamu, akhirnya balik juga." Tamat.